Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kali ini kita bikin kue sus, tapi yang ini kue susnya nggak seperti biasanya. Dia di luarnya itu crunchy, tapi dalamnya itu lembut, lumer, dan creamy. Biasa disebut kue sus crunchy ala Jepang atau so au krekwelin. Series cara bikinnya itu gampang banget. Langkah pertama kita bikin adonan krekwelinya dulu. 60 gram tepung terigu protein sedang, 60 gram margarin, 50 gram gula, dan 1 saset kopi Torabika cappuccino. Langkah pertama, campurkan margarin dan gulanya terlebih dahulu, lalu aduk hingga dia tercampur rata. Lanjut masukkan tepung terigu dan kopinya. Nah, untuk kopi ini pilih yang tanpa ampas ya teman-teman, atau kopi instan. Untuk kopi ini sebenarnya bisa diganti dengan coklat bubuk juga. Jadi kalau teman-teman pingin rasanya tuh lebih nyoklat lagi, bisa juga diganti dengan 1 bungkus coklatos. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, lanjut kita akan gilasnya. Siapkan kertas roti dan kita akan taruh adonan krekwelinya di atasnya seperti ini. Nah, ini saya rapikan bentuk kotak dulu seperti ini, biar jadinya nanti ketika digilas nggak belepotan kemana-mana, jadi ngeset rapi gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa tutup dengan sisi yang selainnya dan lanjut kita gilas. Untuk ketebalannya sekitar setengah sentimeter. Kalau ketebalannya sudah merata seperti ini, lanjut kita akan simpan di freezer minimal 30 menit atau lebih juga nggak masalah. Kalau saya biasanya sekitar 1-2 jam, jadi untuk bikin krekwelinya ini saya duluin dulu biar dia nggak mudah lembek. Jangan lupa alasin dengan loyang biar dia itu nggak bergelombang jadinya nanti. Lanjut kita bikin isian flanya. Masukkan 1 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, dan 3 sendok makan tepung maizena. Biar lebih wangi, saya tambahkan 1/4 sendok teh vanili, atau kalau nggak ada di skip juga nggak masalah. Lanjut kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa sisihkan. Lanjut kita akan rebus susunya dulu. Rebus 200 ml susu UHT full cream, lalu tambahkan 2 saset coklatos. Lanjut aduk hingga merata. Nah, kalau ingin rasanya tuh lebih nyoklat lagi, boleh juga untuk susu UHT-nya ini kita bikin yang rasa coklat. Nggak perlu menunggu sampai mendidih, jadi cukup sampai steamer aja, atau bagian pinggirannya ini terbentuk gelembung-gelembung seperti ini, lalu kita bisa langsung matikan apinya. Kembali ke adonan kuning telur, kita bisa ambil sebagian susunya lalu campurkan ke adonan kuning telur. Lanjut kita aduk cepat seperti ini. Ini memang aduknya harus cepat seperti ini biar si kuning telurnya itu nggak ngumpal atau jadi scramble egg. Nah, kalau sudah tercampur rata, tuang ke dalam cairan susu seperti tadi. Lanjut kita akan masak sampai dia itu berbentuk fla atau mengental. Kalau sudah meletup-letup dan mengental seperti ini tuh tandanya flanya udah jadi. Matikan apinya dan kita akan pindah ke tempat lain agar si fla ini cepat dingin. Nah, ini kita pindah seperti ini, lalu kita tunggu sampai dia suhu ruang dan kita tutup. Jangan lupa biar bagian luar atau atas flanya itu nggak berkulit. Lanjut kita masukkan ke kulkas yang bawah aja agar dia tuh lebih ngeset teman-teman. Lanjut kita bikin kulit susnya. Ini ada 125 gram tepung terigu protein sedang, lalu ini ada 200 ml air, bisa juga pakai susu. Lalu ini ada 60 gram margarin, pakai butter juga boleh. Lalu ini ada setengah sendok makan gula dan setengah sendok teh garam biar rasanya balance. Nah, saya tambahkan setengah sendok teh baking powder biar dia lebih kokoh dan mengembang. Terakhir 3 butir telur. Lanjut ke langkah pembuatannya. Pertama kita panaskan air dulu, masukkan garam, margarin masuk, kita didihkan sampai margarinnya itu benar-benar leleh. Pastikan bahwasanya tidak ada margarin yang masih ngumpal ya teman-teman. Kalau sudah dipastikan margarinnya itu benar-benar sudah cair, lanjut kecilkan api, atau kalau ingin lebih aman lagi matikan apinya.
Untuk baking powdernya ini saya campur ke dalam tepung dulu seperti ini. Lanjut kita masukkan bersamaan ke dalam cairan margarin tadi. Nah ini untuk apinya saya matikan biar lebih aman. Nah untuk gulanya saya kelupaan masukkannya. Jadi gulanya saya masukkan yang bagian banyak cairannya. Nah harusnya gula itu dimasukkan barengan sama garam tadi. Lanjut kita aduk sampai dia ngeset atau merata. Meskipun masih ada yang bergerindil atau belum rata, tenang aja, kalau dia diaduk terus seperti ini dia bakalan ngeset. Pastikan tidak ada tepung yang masih gumpal atau putih-putih ya teman-teman. Nah kalau sudah merata seperti ini, lanjut kita pindahkan ke dalam wadah. Dan kita tunggu sampai dia itu hangat-hangat kuku atau nggak seberapa panas. Nah ini nggak perlu nunggu dingin alias hangat kuku. Lanjut kita masukkan telurnya satu persatu. Nih saya masukkan telurnya satu dulu. Lanjut kita aduk sampai dia merata. Ciri-ciri telur yang tercampur merata dengan adonan itu adonannya nggak lari-lari seperti ini ya teman-teman. Jadi dia benar-benar menyatu. Nah kalau sudah menyatu ini kita masukkan lagi. Boleh juga pakai mixer, tapi kalau malas bersihkannya pakai diaduk gini aja, asalkan dia tercampur rata juga nggak masalah. Dan ini untuk telur terakhir. Nah untuk telur terakhir ini kita aduknya agak lama sedikit, atau untuk memastikan bahwasanya tidak ada kocokan telur yang belum rata ya teman-teman. Beda kalau yang telur pertama dan telur kedua. Kalau telur pertama telur kedua ada yang belum rata sedikit nggak masalah, lanjut aja masukkannya. Tapi kalau yang telur terakhir ini benar-benar pastikan tidak ada kuning telur atau telur yang masih terkocok di pinggiran seperti ini. Jadi kita aduk lebih lama sedikit. Untuk lamanya bervariasi, saya sekitar 5-10 menit. Lanjut kita masukkan ke dalam piping bag. Kalau nggak ada piping bag, pakai sendok biasa pun juga nggak masalah. Nah satu resep ini kalau kita pakai kue susnya diameter sekitar 5 cm, jadinya sekitar 30 biji. Nah cukup murah juga, ekonomis, jadinya juga banyak. Lanjut cetak adonan. Untuk besarnya sesuai selera, ini saya pakai sekitar diameter 4 cm. Nah nanti dia bisa ngembang antara 5 sampai 6 cm. Nah agar kue khusus ini nggak kempes setelah dia ngembang, yang perlu dipahami adalah kita harus paham betul kapasitas oven kita itu seperti apa. Jadi satu loyang itu dibikin berapa buah. Nah kalau kebanyakan biasanya yang bagian tengah itu dia tetap kokoh, tapi bagian pinggir itu kempes. Nah ini dia adonan kue lin yang tadi kita bikin. Kita akan potong sesuai dengan jumlah sus yang kita buat. Karena saya taruh di kulkas sekitar 2 jaman tadi, atau 1 jaman sebenarnya sudah cukup, sehingga teksturnya keras. Karena kalau teksturnya itu kurang keras atau masih lembek, itu akan menyusahkan kita saat memotong. Jadinya pas motong itu lengket, dan ketika diambil itu juga jadinya lembek, sehingga susah dipasang di atas adonan kue susnya. Lanjut kita pasang potongan kue lin ini di atas kue susnya. Nah agar kue sus itu nggak kempes setelah dia itu mengembang, maka yang perlu diperhatikan adalah kapasitas dari adonan kue sus. Kita betul-betul harus tahu kapasitas dari oven kita itu berapa. Salah satu sebab kue sus itu kempes setelah mengembang adalah kapasitas kue sus yang terlalu banyak. Panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Nah ini penampakannya setelah dipanggang selama 20 menit. Lanjut turunkan suhunya jadi 180 derajat Celcius. Panggang lagi selama 15 menit. Lanjut kita bikin krimnya. Masukkan 100 gram whipped cream bubuk, atau kalau ada whipped cream cair juga boleh. Lalu tambahkan 200 ml air, atau perbandingannya itu 1:2. 1 whipped cream berat whipped cream dan 2 untuk banyaknya airnya. Lanjut kocok sampai dia berbentuk krim. Sedikit tips bikin sus kopong. Yang pertama, panaskan oven sebelum susnya itu dimasukkan. Jadi tadi itu ovennya sudah saya panaskan di suhu 210 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi ketika sus masuk itu oven dalam kondisi panas. Yang kedua, pantang bagi kita membuka oven selama proses pemanggangan berlangsung. Dan yang terakhir, setelah susnya itu matang, jangan langsung dikeluarkan dari oven, tapi diamkan dulu sekitar 5-10 menit.
Kembali ke fla coklatnya, ini barusan saya keluarkan dari dalam kulkas. Lanjut kita akan campurkan dengan krimnya. Nah, perpaduan antara fla coklat dengan krim inilah yang dinamakan diplomat krim. Nah, kalau isian sus itu fla aja, murni fla itu kan memang enak ya, rasanya enak, mantap, tapi dia cenderung lebih enak atau kurang krim. Nah, sedangkan kalau krim aja itu memang ringan, creamy, tapi dia biasanya rasanya juga kurang mantap. Nah, dengan perpaduan ini tuh harapannya dia secara tekstur enak, creamy, ringan, dan lebih leker lagi. Tapi semua itu dikembalikan ke selera masing-masing, mau itu isiannya murni krim atau murni fla atau kombinasi. Lanjut, ini sus yang sudah jadi kita lubangin sedikit di bagian pinggir atau belakangnya juga boleh. Nah, ini maaf videonya nggak kelihatan. Lanjut kita isi dengan krim sampai penuh. Kita bisa lihat si kue susnya itu ngembang kokoh, itu berarti dalamnya kopong. Jangan lupa ketika kita hendak melakukan pemanggangan yang kedua, kita tetap panaskan oven dulu sebelum kue susnya itu dimasukkan agar dia ngembang. Lanjutkan prosesnya hingga habis. Satu resep ini takarannya sama semua, jadi dengan diameter sekitar 5-6 cm itu jadinya untuk adonan kulit susnya 30 pieces, crack-wellingnya juga sudah habis dan krimnya juga habis. Kulit luarnya crunchy, rasa kopi, gurih, wangi, dan dalamnya itu krim coklat seperti ini, leker banget. Perpaduan coklat dan vanila, rasanya tuh kayak kue sus tapi isinya es krim. Bikinnya gampang banget, cocok banget untuk isian snack box atau ide jualan. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.